Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali di pelajaran IPA. Minggu lalu kalian sudah membahas mengenai gaya dan juga hukum Newton. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem gerak pada manusia. Bapak rasa materi ini sangat berkaitan sekali dengan diri kalian. Jadi Bapak harap kalian mampu menyerap apa yang Bapak sampaikan pada materi pembelajaran kali ini. Nah, ketika kalian bergerak, itu pasti banyak sekali organ yang terlibat di dalamnya ya. Bagaimana seseorang dapat menggerakkan tubuhnya? Nah, ternyata manusia dapat bergerak itu karena memiliki sebuah sistem yang terdiri atas tulang dan juga otot. Bagaimana jika salah satu dari kedua organ tadi, yaitu tulang dan otot, mengalami kerusakan? Apakah kalian masih bisa bergerak? Jelas tidak ya, karena kedua organ ini saling berhubungan dan saling tergantung antara satu dengan yang lain. Jadi kalau salah satu dari organ ini ada yang rusak, nah, otomatis sistem gerak pada manusia ini akan mengalami kecacatan atau mengalami malfungsi atau tidak berfungsi. Sebelum lebih jauh, mari kita lihat tujuan pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi rangka pada manusia. Kemudian, mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan struktur dan fungsi pada sendi. Kita akan membahas mengenai rangka. Nah, ketika kalian melihat sebuah gedung yang belum beres dibangun, itu pasti hal yang pertama dibuat itu adalah rangkanya terlebih dahulu. Nah, kira-kira menurut kalian, fungsi dari rangka pada bangunan itu kira-kira untuk apa ya? Jelas ya, yang pertama itu bisa untuk memperkokoh bangunan tersebut. Kalau tidak ada rangka, kemungkinan kekuatan dari bangunan itu bisa kurang baik begitu. Sama halnya dengan rangka pada bangunan ya, tapi pada manusia rangka ini mempunyai fungsi yang lebih kompleks. Nah, ini rangka tubuh kita ya. Banyak sekali nama-nama bagian dan serta fungsi dari rangka-rangka pada tubuh manusia. Kira-kira apa saja fungsi pada rangka tubuh kita? Ini adalah fungsi dari rangka tubuh. Yang pertama, memberi bentuk tubuh dan penopang tubuh. Bayangkan kalau di dalam tubuh kalian itu tidak ada rangka sama sekali, kira-kira apakah kalian memiliki bentuk? Jelas tidak ya. Kalau tidak ada rangka di dalam tubuh, maka tubuh kalian itu tidak akan bisa berdiri tegak. Mungkin akan berada di bawah ya, di lantai begitu. Tidak bisa berdiri tegak. Dan rupa wajah kalian pun tidak akan berbentuk. Maka rangka tubuh ini sangat penting ya. Kemudian yang selanjutnya, fungsi dari rangka tubuh adalah melindungi organ dalam. Kita sudah mengetahui ya bahwa tubuh manusia itu memiliki organ yang vital, terutama otak, kemudian jantung ya, serta paru-paru. Nah, beberapa bagian organ ini dilindungi oleh tulang. Contoh, otak ya, itu dilindungi oleh tulang tengkorak. Kemudian jantung itu dilindungi oleh tulang rusuk ya, dan tulang dada. Begitu. Fungsi yang selanjutnya yaitu tempat melekatnya otot. Jadi otot ini melekat pada tulang agar bisa digerakkan tulang tersebut ya. Fungsi terakhir adalah tempat pembentukan sel darah merah.
Pada bagian tulang panjang itu terdapat rongga di bagian dalamnya yang terdapat sumsum tulang merah, di mana sumsum tulang ini menghasilkan sel darah merah. Yang selanjutnya adalah struktur tulang. Nah, yang pertama di sini ada tulang spons. Dia mempunyai ciri banyak ruang atau berongga dan terletak di bagian kedua ujung dari tulang ya. Selanjutnya adalah tulang kompak. Ini mengandung zat kapur dan fosfor sehingga tulang ini sangat keras. Ini terdapat di sini ya anak-anak. Kemudian ada pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa zat-zat makanan untuk tulang. Jadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tulang itu dipasok oleh pembuluh darah. Sini ya. Struktur tulang lainnya yaitu sumsum putih tulang. Ini mengandung lemak, tapi beberapa sumsum tulang yang berwarna merah itu memproduksi sel darah merah. Di mana tempatnya yaitu di antara tulang spons ya, pada bagian ini itu menghasilkan sel darah merah. Selanjutnya yaitu periosteum. Ini merupakan membran atau lapisan yang melekat kuat pada tulang. Jadi periosteum ini adalah bagian terluar dari tulang yang menyelimuti tulang tersebut. Terakhir yaitu kartilago. Ini merupakan lapisan tulang lunak dan lentur. Biasanya terdapat pada bagian ujung setiap tulang. Nah, itu struktur tulang. Kemudian yang selanjutnya macam-macam tulang. Yang pertama ada tulang panjang. Ini tulang yang bentuknya memanjang ya. Contohnya adalah tulang lengan atas, kemudian tulang paha ya. Pokoknya yang bentuknya panjang itu disebut dengan tulang panjang. Kemudian ada tulang pipi atau tulang yang bentuknya itu memipih atau gepeng ya. Contohnya ada di bagian tulang dada atau sternum. Terus ada lagi tulang pendek. Contohnya adalah tulang ruas jari kaki serta tulang ruas jari tangan ya, itu juga sama. Yang terakhir adalah tulang tak beraturan. Contohnya adalah tulang punggung. Nah, begitu, itu adalah macam-macam dari tulang. Oke, kita akan membahas perkembangan tulang. Pada bayi yang masih dalam kandungan, tulang itu tidak langsung berubah menjadi tulang sejati atau tulang yang keras, tapi berkembang dari tulang lunak sampai nanti ke perkembangan selanjutnya yaitu tulang yang keras ya. Nah, perkembangan ini itu disebut dengan osifikasi, pengerasan pada tulang rawan. Nah, ini prosesnya. Yang pertama itu muncul tulang rawan, kemudian daerah awal ini akan mengalami penulangan ya. Nah, terdapat di bagian ini. Setelah itu nanti akan melanjut terbentuk pembuluh darah pada bagian tengah dan juga pada bagian ujung dari tulang tersebut. Terus nanti akan bertumbuh menjadi tulang kompak dan juga ada tulang sponsnya gitu ya. Nah, ketika lahir itu ada beberapa bagian yang masih belum terbentuk tulang keras ya, terutama pada bagian ubun-ubun. Nah, mungkin kalian pernah melihat ya bayi yang baru lahir pada bagian kepalanya itu masih lembek ya.
Nah, itu karena belum sempurna pertumbuhan dari tulang rawannya. Baik, yang selanjutnya kita akan pelajari sendi. Nah, sendi ini dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan bisa atau tidaknya sendi tersebut digerakkan. Yang pertama adalah sinatrosis. Ini merupakan sendi yang sama sekali tidak bisa digerakkan. Yang kedua, amfiartrosis. Yang ketiga, diartrosis. Nah, ini ya, merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan. Itu adalah sendi sinatrosis. Contohnya itu pada bagian tulang tengkorak. Ini ya. Nah, ini yang disebut dengan sendi sinatrosis atau sendi mati. Sendi yang tidak dapat digerakkan. Terus yang selanjutnya amfiartrosis. Ini merupakan sendi yang dapat digerakkan tapi terbatas. Contohnya ada pada bagian susunan tulang belakang. Itu ya. Bisa digerakkan tapi tidak bisa bebas gitu ya. Hanya terbatas pergerakannya. Yang selanjutnya diartrosis. Ini merupakan sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Apa saja? Nah, ini bentuknya. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru ini sendi yang bisa berputar ke segala arah. Contoh pada sendi ini adalah sendi pada bagian tulang belikat serta tulang lengan atas ya. Nah, jadi pada lengan atas dan juga tulang belikat itu merupakan contoh dari sendi peluru. Yang selanjutnya adalah sendi engsel. Kalau sendi engsel pergerakannya ini hanya satu arah ya, hanya ke depan saja, ke depan atau ke belakang begitu. Contohnya ada di bagian tulang hasta dan juga tulang lengan atas atau pada bagian sikut kalian ya. Selain sikut kira-kira ada lagi tidak? Ada ya, ada di bagian lutut kamu. Itu. Terus selanjutnya ada sendi pelana. Nah, sendi pelana ini pergerakannya ada dua arah ya. Bisa kanan ke kiri atau ke depan ke belakang. Gitu ya. Di sendi pelana ada di bagian ruas tangan ya, pangkal tangan. Ini pada bagian jempol terutama. Selanjutnya adalah sendi geser, sendi yang hanya bisa digeser. Contohnya pada pergelangan kaki ya. Terakhir ada sendi putar. Sendi yang bisa diputar ya. Contohnya ada pada tulang kering dan juga tulang betis. Nah, itu anak-anak untuk sendi ya. Ada 3 jenis, yaitu sendi sinatrosis, amfiartrosis, dan triartrosis. Semoga kalian bisa mengingat ini semua ya. Kalau masih tidak bisa memahami, silakan diulangi video ini agar kamu lebih paham. Baik anak-anak, untuk selanjutnya ada latihan soal yang harus kamu kerjakan. Perhatikan pada gambar di sebelah kiri. Beri keterangan nama bagian dan ciri dari struktur tulang tersebut ya. Jadi tugasnya kalian adalah memberi keterangan pada setiap nomor yang ada di gambar ini ya. 1 apa, 2 apa, kemudian sampai dengan nomor 6. Serta ini sebutkan juga di ciri-cirinya itu apa saja. Itu ya. Itu untuk nomor 1. Untuk tugas nomor 2, sebutkan jenis-jenis sendi diartrosis beserta contohnya. Nah, barusan kan kita bahas ya. Itu silakan kalian kerjakan di kertas, maksudnya di buku IPA masing-masing. Setelah kalian kerjakan, kemudian kalian fotokan hasil kerjanya, terus diupload di Google Classroom. Nah, itu saja mungkin anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak hari ini
bisa bermanfaat untuk kalian ya. Untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai otot manusia ya. Ingat kembali materi yang sudah dipelajari, jangan sampai lupa. Itu ya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.